Assalamualaikum, perkenalkan saya Sri Mutmainah, mahasiswi program D3 Akuntansi Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Ciputat. Di sini ingin menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Maidah ayat 77 berupa makna ayat dan hukum tajwidnya. Berikut merupakan penjelasannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 77 yang berisi larangan untuk bersikap secara berlebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab bila taglu fi dinikum ghairal haqqa wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Makna ayat tersebut, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ahli kitab yang pada masa Nabi Muhammad bertindak keterlaluan di dalam agama, sebagaimana nenek moyang mereka dahulu, dan melarang mereka mengikuti sebab-sebab yang membawa nenek moyang mereka kepada kesesatan, sehingga menyesatkan pula orang lain dari jalan kebenaran ajaran Islam. Mereka meninggalkan hukum syariat dan mengikuti hawa nafsu yang buruk. Jadi dengan ayat ini dapat disimpulkan bahwa ahli kitab itu adalah yang pertama, orang-orang yang sesat sejak dahulu karena mereka mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama, membuat bid'ah, menghalalkan yang haram, dan meninggalkan sunnah Rasul. Yang kedua, orang yang berpaling dari agama Islam terus-menerus berada dalam kesesatan, berarti mereka telah berbuat melampaui batas dan menyimpang dari itikad yang benar. Islam menganjurkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas gulu dalam setiap tindakannya. Berlebih-lebihan merupakan sikap tercela, tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, juga buruk di mata orang lain. Allah melarang orang untuk berlebih-lebihan dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya makan dan minum. Apapun yang berlebihan umumnya tidak mendatangkan hal positif, melainkan akan merugikan. Larangan berlebihan ini tidak hanya dalam konteks duniawi, tetapi juga akhirat. Menjauhi sikap gulu atau ekstrem berlaku untuk segala hal dalam kehidupan. Islam mengajarkan konsep keseimbangan yang ada pula pada diri manusia. Pemenuhan tersebut bukan hal yang tercela, namun dalam agama adalah sikap yang berlebih-lebihan dalam memenuhi semua dorongan dan tuntutan itu sehingga keluar dari batasan normal. Sikap berlebih-lebihan menyebarkan tersebarnya kefasikan atau kedurhakaan di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan keberadaan mutrifin atau orang-orang yang hidup bermewah-mewahan yang kemudian berdampak pada kedurhakaan. Tentu saja sikap berlebihan juga terkait erat dengan cara beragama yang lain. Dan orang-orang yang dalam kehidupan beragama yang bersikap berlebihan, kadang sesuatu yang sunnah bisa menjadi sebab sebuah perselisihan. Cara berpakaian yang berbeda dijadikan tolak ukur perbedaan. Dalam ajaran agama, bermazhab adalah sebuah pilihan, sedangkan bersaudara adalah sebuah kewajiban. Siapa saja yang dalam kehidupannya melakukan pemborosan dan foya-foya, sekalipun ia menjaga halal dan haram dalam membelanjakan harta tersebut, ia tetap digolongkan sebagai pemboros. Dan siapa saja yang membelanjakan harta yang haram dan tidak pantas atau menghambur-hamburkannya, maka ia tergolong orang yang mutrifin, orang yang bermewah-mewahan, dan mubazir, orang yang boros. Selanjutnya hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 77. Yang pertama ada hukum tajwid ikfa. Qaum yang qad
tanwin ketemu dengan huruf ko disebut dengan ikhfa. Yang kedua, min qablu wa adollu, hukum tajwid ikhfa juga, yaitu nun mati ketemu dengan ko. Selanjutnya ada kasirau wa adollu, tanwin ketemu dengan wawu disebut dengan idgham bi gunnah. Yang terakhir ada nun mati ketemu dengan sa disebut dengan ikhfa, dibaca dengan dengung. Sekian penjelasan mengenai Quran Surat Al-Maidah ayat 77, makna dan hukum tajwid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.